Udara pagi membangunkanku dari mimpi dalam tidur panjangku. Entah mimpi apa aku semalam itu, karena begitu bangun langsung buyar dari pikiranku. Aku lihat istriku sudah rapi, dengan mengenakan seragam kerjanya, dan tampak sudah akan berangkat ke kantor. Perkenalkan, namaku Hari, 22 tahun, dan istriku Nora, 35 tahun. Ya, aku memang menikahi seorang wanita yang lebih tua dariku. Memang seleraku itu lebih suka dengan yang lebih tua dariku. Percaya boleh tidak, ternyata dengan wanita yang lebih tua itu sangat mengasihkan loh. Kalau tidak percaya boleh dicoba, kece. Aku segera beranjak dari tempat tidurku. Datang istriku menghampiriku dan berpamitan untuk berangkat kerja. Setelah istriku berangkat, seperti biasanya, dia sebelumnya telah menitipkan cucian padaku untuk dijemur di luar rumah. Aku adalah seorang pengusaha kuliner yang sudah terbiasa berangkat ke rumah makanku itu pada siang hari. Tentunya karena semua pekerjaanku sudah dihandle oleh karyawanku. Pada saat aku sedang menata besi jemuran dan mulai beraktivitas di pagi yang cerah itu, tiba-tiba saja dari balik jemuran itu terlihat seorang wanita separuh baya. Dia adalah Mbak Neni, istri seorang pelaut. "Pagi Mbak Neni," sapaku. "Pagi juga Mas Hari, kok tumben banyak banget cuciannya. Memangnya istri Mas itu seminggu sekali ya nyucinya?" Sahutnya dengan ramah. Biasa sih Mbak, kita berdua kan sering sibuk, jadi terkadang tidak keurus kerjaan rumah," jawabku. "Oh, jangan sibuk-sibuk Mas, nanti jadi tidak keurus juga loh sawahnya," canda Mbak Neni. Aku agak kaget juga mendengar apa yang diucapkan oleh tetanggaku itu. Dengan sedikit agak gugup, aku pun menjawab, Kalau urusan yang itu sih tetap berjalan lancar Mbak, kapan saya bisa?" sahutku. "Kayak yang di kamar semalam itu ya?" Yang sampai-sampai istri Mas suaranya terdengar keluar. Jawabnya dengan memberikan senyuman yang misterius. Alamat, ternyata suara istriku saat dia mencapai puncak semalam itu kelebihan volumenya, sampai-sampai Mbak Neni, tetangga sebelahku itu mendengarnya. Mengetahui itu dari penjelasan Mbak Neni, aku tentu saja menjadi salah tingkah dibuatnya. Karena jika aku balas dengan jawaban yang mengarat, aku takut kalau ternyata dia hanya bercanda saja. Tetapi jika tidak dijawab, takutnya malah akan jadi bahan gosip ibu-ibu lainnya. Karena setahuku Mbak Nini ini orangnya suka banget kumpul-kumpul dengan ibu-ibu untuk merumpi. Tanpa pikir panjang lagi, segera saja aku beranikan diri untuk menjawab. "Wal, jadi malu nih aku. Maaf ya Mbak, gara-gara suara istriku itu." Mbak Neni jadi terganggu, ucapku dengan senyum malu-malu. "Tidak keganggu kali Mas, cuma penasaran saja sama Mbak Nora itu. Memangnya semalam itu dikasih apa sih? Kok sampai kayak gitu?" tanya Mbak Neni dengan senyumnya yang penuh arti. "Ya biasalah Mbak, orang seumuran aku ini pasti imajinasinya masih banyak Mbak," jelasku sambil aku meliriknya. "Ya elah, Mas hari ini ada-ada saja. Ngomong-ngomong, memangnya semalam itu berapa kali Mas?" tanya Mbak Neni seperti yang penasaran saja. "Sekali saja kok Mbak, kita berdua kan sudah cukup capek seharian bekerja," jawabku berbohong. Mbak jadi penasaran deh, ingin juga bisa seperti istri Mas semalam itu, ucapnya dengan pelan, dan langsung berbalik untuk melangkah masuk rumahnya. Entah apa yang ada di pikiranku saat itu, pikiranku di pagi itu menjadi sedikit kacau, karena aku telah masuk ke dalam jebakan Batman Mbak Neni. Setelah kepergian Mbak Neni itu, segera aku selesaikan proses menjemur itu. Selanjutnya aku duduk bersantai sambil minum kopi. Tanpa sadar aku mulai melamunkan Mbak Neni, yang sepertinya dia penuh dengan harapan. Maklum suaminya itu setahuku sudah setahun lebih tidak ada bulan. Aku mulai melamunkannya. Tentunya ia melamunkan. Alangkah senangnya aku kalau bisa memberikan secercah kebahagiaan untuk istri pelaut yang berumur 46 tahun itu, yang cocok dengan seleraku yang lebih tua dariku. Semenjak obrolan pagi itu dengan Mbak Neni, dalam 3-4 hari, aku merasa tidak bisa fokus dalam beraktivitas. Aku terus saja terbayang ucapan istri pelaut yang mempesona itu di umurnya yang sudah separuh baya itu. Tapi aku memutuskan akan mengikuti alurnya saja dulu, biar berjalan sesuai dengan harapan. 5 hari setelah obrolan yang membuatku tidak bisa melupakan wajah Mbak Neni yang ngagenin itu, pagi itu seperti biasanya, aku sedang asik dengan acara menjemur. Lagi-lagi Mbak Neni datang
dan menyapaku dengan senyumnya yang manis, semanis air tebu. "Pagi Mas Hari," sapanya dengan ramah dan dengan senyum manisnya itu. Saat itu Mbak Neni mengenakan bas tual yang mampu menampilkan keindahan yang beberapa hari ini selalu aku hayalkan. Mbak Neni, pagi juga Mbak, tumben pagi-pagi sudah keluar rumah," sahutku dengan membalas tersenyum. "Iya Mas, lagi mau beli bumbu racik rawon, tapi masih tutup warung yang di depan itu," sahutnya. "Lah, memangnya Mbak lagi mau masak rawon?" tanyaku penasaran. "Iya Mas," jawabnya dengan tersenyum manis. Sekilas aku langsung teringat jika istriku selalu sedia berbagai resep. "Sebentar Mbak, masuk dulu sini, aku ambilkan dulu, siapa tahu masih ada," ucapku seraya aku buka pagar rumahku. Mbak Neni pun masuk dan langsung duduk di kursi yang ada di halaman rumahku. Sebentar saja, aku sudah menemukan kotak persediaan resep yang aku cari, tetapi jantungku menjadi deg-degan karena teringat akan ucapannya yang menjurus beberapa hari yang lalu itu. Oke, sekarang aku akan mulai ikuti alurnya, tetap dengan formasi awal, yaitu pakai pola bertahan. "Mbak Neni, coba sini masuk dulu, aku tidak tahu bumbu mana yang cocok," ucapku mulai memasang strategi. "Hendak apa nih Mas? Aku masuk," sahutnya sambil memberikan senyum khasnya yang membuat cekungan lesung di pipinya yang agak tembem itu. "Iya sini masuk saja," ajakku. Aku memang sengaja meletakkan kotak itu di meja makan. Aku melangkah mundur agar bisa memandangnya dari belakang. Dan tidak sengaja mataku melihat sepintas aksesoris bersegi yang saat itu dia pakai berwarna krem. Spontan saja jantungku semakin deg-degan plus. Niatan awal yang ingin menolong pun seolah tersingkirkan dan tergantikan dengan keinginanku itu pada Mbak Neni. Masa bodoh lai, karena saat itu aku sudah benar-benar terbawa suasana dengan keadaan istri pelat ini. "Mbak Neni, jus sudah ada yang sobek itu, kok masih dipakai sil?" tanyaku mencoba memancing di air karung. "Iya Mas, habisnya nyaman sil, jadi dingin Mas," sahutnya. "Tapi harusnya pakainya kalau pas di rumah saja dong Mbak," balasku dengan mataku yang terus menyelidikinya dengan penasaran. Tadi aku buru-buru Mas," sahutnya dengan tersenyum penuh arti. "Bagus nih, atas hitam bawahnya krem," ucapku mulai menyampaikan apa yang bisa aku gambarkan dengan apa yang dia pakai saat itu. Mendengar ucapanku yang to the point itu, Mbak Neni langsung berbalik dan menjawab, "Bagusan mana kalau atas dan bawahnya coklat seperti kuliwitku ini?" ucapnya dengan senyumannya yang semakin membuatku ingin langsung memintanya. Oh my god, jantungku semakin berdentang, pikiranku semakin tidak karuan, tanganku gemetaran, aku ingin bicara, tetapi masih saja aku ragu dan susah untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya ingin aku katakan padanya. Melihat aku yang seperti itu, Mbak Neni malahan mengeripkan satu matanya dan berkata dengan suara sendu, "Jawab Mas, bagusan mana?" ucapnya seraya melangkah mendekatiku. Aku pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu, dengan segera aku raih dia dan langsung memulainya, dan untungnya Mbak Neni tidak menolaknya, tetapi malahan memberikan respon yang berlebihan. Setelah beberapa lama kami berdua memulai permulaan itu, Mbak Neni menyudahinya dan berkata, "Mas, ini rahasia kita berdua ya, jangan sampai ada orang lain yang tahu, kecuali yang baca cerita Mas ini ya," ucapnya. "Iya Mbak, aku juga tidak ingin hal ini ketahuan orang lain, kita harus sama-sama jaga rahasia, jangan pakai hati, kita suka sama suka saja ya," usulku. Mbak Neni pun tersenyum dengan manisnya, seraya mengangguk. Aku berusaha untuk membuatnya semakin penasaran dengan mendekatinya lagi dan berbisik, "Mbak, masak dulu saja ya, nanti baru kita ulang kembali," bisikku. Dengan berat hati, Mbak Neni mengambil resep yang ada di dalam kotak itu. "Aku permisi dulu ya Mas, makasih ya, sudah kasih resep untuk masak," ucapnya dengan senyuman yang sebenarnya membuatku ingin melanjutkannya. Tapi karena aku ingat kalau dia belum masak, aku pun tidak mau memaksakan kehendakku itu. "Iya Mbak, namanya tetangga itu kan, harus saling membantu, apalagi membantu yang ini," ucapku sambil nunjuk ke arah surga dunianya. "Bisa saja kamu ini Mas, sudah dulu ya," ucapnya seraya melangkah keluar dari rumahku. Sekitar 1,5 jam kemudian, aku menelpon tempat usahaku. Ternyata aman-aman saja dan tidak ada kendala.
Aku seduh kopi hitam pahit dan menghembuskan asap uduk. Di saat aku sedang asik melamun, tiba-tiba HP-ku berbunyi. Ternyata Mbak Nini memberi tanda padaku. Dengan cepat aku berlari ke belakang rumah dan membuka pintu belakang itu. Halaman belakang rumah kami yang menjadi satu, memudahkan kami berdua untuk bisa bersenang-senang tanpa harus ketahuan orang lain. Setelah Mbak Nini masuk, aku kunci pintu itu dan melangkah ke depan untuk mengunci pintu depan. Asriya rumahnya, orang sibuk tapi tetap bersih, pujinya. Iya Don, biar tidak banyak setannya, kelakarku. Khusus kamu ini Mas, kalau ngomong, sahutnya. Lah ini, aku belum bersih-bersih cucian piring. Dia sudah masuk lewat pintu belakang, candaku. Kurang asam kamu Mas, sahutnya dengan sedikit cemberut. Selanjutnya aku ajak Mbak Nini duduk sambil nonton TV. Mas, kamu sudah janjikan? Itulah pertanyaan pertama yang dia utarakan kepadaku ketika kita berdua sudah duduk lesahan di ruang televisi. Iya Mbak, memangnya Mbak dengar suara istriku yang sedang kesenangan, tanyaku. Kayak iya aku dengar Mas. Terus aku tempelin telingaku di tembok. Ternyata kamu lagi kasih JTH sama Mbak Nora. Jawabnya seraya tersenyum malu-malu kucing. Pas dengerin itu, Mbak ngapain aja? Jawab yang jujur ya, ucapku. Ya aku jadi mau seperti itulah. Jujur aku sewaktu nguping itu merasa penasaran. Kamu kok bisa lama begitu sih Mas? Ucapnya penuh selidik. Waktu itu sebenarnya belum sampai penyempurnaan, baru dengan cara yang lain. Jelasku dengan maksud membuat Mbak Neni semakin terbawa suasana. Aku dengan serius menceritakan semua aktivitas yang biasanya aku dan istriku lakukan pada Mbak Neni. Istri pelaut yang seperti ini sudah begitu ingin diberikan vitamin itu. Tiba-tiba saja Mbak Neni berucap, Mas mau lihat tidak? Tanya Mbak Neni dengan serius. Lihat apaan sih Mbak? Tanyaku. Belum sempat aku mendapatkan jawaban, Mbak Neni tahu-tahu sudah menunjukkannya. Ternyata saat itu Mbak Neni sudah tidak pakai lagi yang tadi pagi aku lihat berwarna krem itu. Selanjutnya Mbak Neni duduk menyandar ke sofa. Mendapatkan pemandangan yang seperti itu, tentu saja aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Mbak Neni mengatur oposisinya sedemikian rupa. Sepertinya dia ingin aku melakukan seperti apa yang telah aku berikan pada istriku, yang sampai membuat Mbak Neni mendengar suaranya yang kesenangan itu. Tanpa buang-buang waktu, segera saja aku merangkak mendekat, dan dengan penuh kasih aku langsung mengerjakan apa yang saat itu diinginkan olehnya. Mendapat perlakuanku yang seperti itu, Mbak Neni pun bernyanyi seperti istriku waktu itu, dan aku lihat dia memejamkan matanya, serta tangannya meraih rambutku, membuatku semakin bersemangat untuk membuat istri pelaut yang sangat kekurangan itu semakin kesenangan. Hingga akhirnya, Mbak Neni menyerah dan memohon padaku agar segera saja aku menyempurnakannya. Dengan senang hati, aku pun memberikan apa yang dia inginkan itu. Sungguh tidak aku sangka, ternyata Mbak Neni semangatnya sangat tinggi. Seperti inilah wanita yang aku idam-idamkan selama ini. Meski sudah tergolong berumur, tetapi semangat dan keinginannya masih sangat tinggi. Aku dan Mbak Memi melakukannya tanpa ada satu kata pun yang terucap. Hanya nyanyian-nyanyian yang tidak jelas yang mengisi ruangan itu, tetapi itu malahan menjadi satu penyemangat bagi kami berdua. Sungguh saat dengan Mbak Meni itu, aku merasa ada perbedaan yang nyata dengan istriku. Mbak Meni mempunyai satu kelebihan pada daerah surga dunianya itu, sehingga hampir saja aku tidak bisa mengimbanginya. Untunglah aku punya satu cara. Tarik nafas dalam-dalam, buang perlahan. Berhasil, aku bisa menyamakan kedudukan. Sehingga setelah sekian lama, akhirnya kami berdua secara bersamaan sampai pada puncak yang sedari tadi kami ingin raih itu. Beberapa saat kemudian, aku berdiri dan melangkah ke kamar mandi. Ketika aku selesai demikian, aku dikagetkan oleh apa yang dilakukan Mbak Neni dari demikian, seraya berkata, "Makasih ya Mas hariku sayang," ucap Mbak Neni. "Iya Mbak," sama-sama jawab pusingkan. "Gara-gara ini, aku jadi mau lagi Mas," bisiknya penuh harap. "Sudah dulu ya Mbak, besok lagi saja," ucapku. "Hirn," ucapnya sedikit kecewa. "Soalnya aku mau demikian dan pergi ke tempat kerja Mbak," ucapku menjelaskan. "Iya Mas, aku mengerti kok," sahutnya dengan tersenyum kecewa. Selanjutnya,
Mbak Meni segera merapikan tempat yang kami pakai untuk bersenang-senang tadi itu. Selanjutnya dia berbenah dan pamit pulang ke rumahnya. "Makasih banget ya mas," ucapnya. "Sama-sama Mbak Neniku sayang," sahutku. Kemudian aku melangkah ke pintu belakang untuk memantau terlebih dulu, takutnya ada orang yang melihat saat Mbak Neni keluar dari rumahku itu. Ternyata sepi, maka aku suruh Mbak Neni langsung bergegas keluar dari rumahku. Sungguh pengalaman yang tidak bisa aku lupakan. Tidak aku sangka Mbak Neni yang sudah setengah umur itu masih penuh semangat. Semenjak itu, aku dengan Mbak Neni selalu mengulanginya di setiap ada kesempatan. Hingga setelah 5 bulan kami secara rutin melakukannya, akhirnya Mbak Neni pun positif hakiki. Untunglah sebelum Mbak Neni itu positif, suaminya itu baru saja pulang sekitar 3 harian, sehingga suami Mbak Neni tidak curiga, malahan senang sekali karena akan punya keturunan. Sehingga semakin leluasa saja kami berdua melanjutkan kisah kasih kami berdua. Demikianlah kisah kasihku dengan Mbak Neni, istri sang pelat yang jarang pulang.